Tuhan, Engkau juga tahu kami masing-masing datang dengan persoalan, pergumulan yang ada di hati kami. Kami juga minta supaya Tuhan membukakan jalan kepada kami. Kalau ada salah-salahnya pada kami, mari Tuhan tunjukkanlah supaya kami juga beroleh pertolongan Tuhan pada waktunya. Mari Tuhan bicara kepada kami, urapilah hamba-Mu, juga kami semua. Menolong hamba-Mu bicara, juga menolong kami semua untuk mendengar. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati, pikiran, panca indera kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berkatilah juga anak-anak-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini Tuhan. Terus pakai kehidupannya makin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Ibu Bapak Saudara. Ya, slide-nya. Sebelumnya selamat sore, Shalom. Sehat? Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar dengan judul ini. If you do it, will you be cursed? Atau kalau di Indonesia kan, kalau kamu melakukannya, apakah kamu akan kena kutuk? Ya, oke cukup. Jadi kita, Ibu Bapak, mungkin berpikir di antara kita ada yang berpikiran, kita ini udah Kristen kena kutuk. Ya, enggak mungkinlah kita kena kutuk. Ya, nah itu yang kita mau kaji bersama, saudara ya. Dan memang saya membuat sebuah pertanyaan dalam judul ini supaya Ibu Bapak nanti yang menarik kesimpulan. Saya akan menyajikan aja fakta-fakta yang ditulis di Alkitab. Namun, karena itu saya perlu bertanya dulu kepada Ibu Bapak Saudara. Apakah ada catatan Alkitab yang ditulis tanpa tujuan? Ada enggak? Catatan Alkitab kita itu ditulis ya biar itu aja, biar penuh aja, biar genep. Atau setiap kalimat, bahkan setiap kata itu punya makna, punya maksud, punya tujuannya untuk kita. Ya. Nah untuk menjawab itu sebenarnya saya sudah menyiapkan ayat ya yang akan kita baca bersama-sama. Maliaki 3 ayat yang ke-16. Mari kita mengucapkan firman Tuhan ini dengan mulut kita katakan bersama-sama ya. 2, 3. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Oke, slide-nya. Ya. Jadi saya terangkan ya Ibu Bapak Saudara. Kitab Maliaki ini menulis orang-orang takut akan Tuhan bicara satu sama lain. Ya. Orang-orang saleh ngomong satu sama lain. Apa yang mereka percakapkan? Kurang lebih ya kalau didramatisir ya. Bro, Tuhan itu memperhatikan loh. Tuhan itu mendengar loh. Ya, kalau mungkin bahasa Jawanya, bro, Gusti itu mboten sare loh. Tuhan tidak tidur, Tuhan itu memperhatikan, Tuhan lihat, Tuhan dengar. Dan mereka berkata, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Jadi bukan hanya Tuhan lihat, bukan hanya Tuhan dengar, tetapi Tuhan apa? Tuhan catat. Dan dicatat dalam sebuah kitab yang disebut kitab peringatan. Kitab apa? Peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati namanya. Pertanyaannya, kalau begitu kitabnya ada di mana? Kalau kitab itu untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, kitabnya di surga atau kitabnya di bumi? Iya di bumi. Kalau di surga kita tidak bisa baca. Kitabnya di bumi, kitabnya ya Alkitab kita ini. Ditulis
untuk menjadi peringatan bagi kita. Tapi mungkin bagi sebagian orang, alah ini cuma sebuah buku aja. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang menghormati namanya, ini bukan hanya sekedar buku. Ini tuntunan, ini peringatan supaya apa yang ditulis di dalamnya, yang salah tidak kita ikuti, yang benar itu yang kita ikuti. Ya. Nah, hari ini Ibu Bapak Saudara, kita masih melanjutkan apa yang kita bicarakan pada minggu lalu, slide-nya ya. Minggu lalu kita bicara tentang Elia. Ya, judulnya minggu lalu, nabi juga manusia. Punya hati, punya rasa. Siapa saja ya, bahkan seorang nabi bisa mengalami ketakutan, bisa jadi lemah, bisa merasa takut, bahkan kalau mungkin bahasa psikologinya depresi. Ya, karena apa? Ya karena dia diintimidasi oleh bukan hanya Isabel minggu lalu kita dengar, tapi ada roh yang menekan dia. Ya, saudaraku. Nah, hari ini kita lanjutkan ya. Jadi minggu lalu kita bicara slide-nya Nabi Elia, dan yang sekarang ini belum, yang tadi mana? Kita bicara nanti juga tentang Nabi Elisa. Elia nabi senior, Elisa yang nabi baru. Loh Pak, itu yang satu nih kok gundul, botak gitu. Kok badannya gede Pak? Kok kayak yang bikin podcast tutup pintu itu Pak? Ya mirip lah ya. Tentu ada alasannya ya. Nanti kenapa saya memilih gambar ini, nanti kita akan melihat profilnya dari yang kita baca ya. Next kita mulai dulu dari dari kisah Nabi Elia ya, karena terbatas waktu kita tidak bisa baca semua. Saya ceritakan saja latar belakang konteksnya yang akan kita baca. Jadi konteksnya waktu itu adalah waktu Raja Ahazia sakit. Siapa ini Ahazia? Ahazia itu anaknya Ahab, anak nomor 1, anak sulung. Di 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 disebutkan Ahab mati, digantikan Ahazia nomor 1. Ya, nah ini nanti kita baca dia orangnya ini sakit dan mati. Nanti mati diganti adiknya namanya Yoram. Masih ada satu adik lagi perempuan. Kita pernah bahas itu dengan judul buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, mitos atau fakta. Ya, siapa anaknya yang perempuan namanya? Atalia. Ya, Atalia. Ya, nah si Ahazia ini kalau kita baca di pasal 1, 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang kedua diceritakan dia jatuh dari loteng dan sakit. Jatuh dari loteng sakit. Dan pasti sakitnya bukan 1-2 hari. Karena sampai kemudian dikatakan dia mengutus orang-orangnya untuk mencari Nabi Baal. Supaya ditanyakan bakal sembuh apa enggak. Ya, nah kalau kita baca di ayat yang ketiga, di sana ditulis malaikat Tuhan. Nah kata malaikat Tuhan ini, tolong slide-nya ya. Malaikat Tuhan ini ditulis dengan kata dalam bahasa aslinya berbunyi malah Yahweh. Ya. Malah Yahweh ini adalah penampakan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia menampakkan diri sebagai malaikat. Ya. Nah, Tuhan Yesus ini datang kepada Elia dan bilang, Elia, kurang lebih ya saya dramatisasi. Elia, kamu cegat utusan-utusan Ahazia itu dan kasih tahu kepada dia bahwa raja yang mengutus mereka itu akan mati. Ya, dia sakit, dia tidak akan sembuh dan dia pasti akan mati. Ya. Nah, sebenarnya utusan-utusan ini kan diutus dari Samaria, disuruh ke satu kota yang namanya Ekron. Ekron ini wilayah orang Palestina, jadi dekat dengan kerajaan Yehuda itu. Cukup jauh, jadi perjalanannya tidak cukup 1 hari. Ya,
tentu beberapa hari, tapi utusan-utusan ini cepat kembali, cepat pulang. Sehingga rajanya heran, apa yang terjadi kok kamu kok sudah pulang? Dan mereka kemudian menceritakan bahwa mereka bertemu dengan seseorang nabi dan menyampaikan pesannya kepada raja itu. Nabi itu bilang, "Raja, engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati." Weh, siapa itu? Ya, enggak tahu, kami ya enggak kenal. Orangnya gimana? Orang tua, pakai baju kulit bulu binatang. Rajanya langsung tahu, oh itu Elia itu. Kenapa, Su? Karena Elia ini musuh besar keluarganya. Ya, Ahab, Isabel, ya, Ahazia. Ini menganggap bahwa Elia ini musuh, ya. Sehingga begitu tahu hal itu, maka raja bilang, panggil orang itu. Rajanya mengutus seorang perwira, ya, dan disertai dengan 50 orang pasukan, setengah kombi, ya, satu kombi 100, ini setengah. Ya, 50 orang. Nah, ini yang kita mau baca ya. Oke, slide-nya ayat 9 kita baca ya. Bersama-sama. Yuk kita baca sama-sama ya. Tadi saya lihat masih ada yang belum baca. Coba kita ucapkan firman Tuhan. 2, 3. Lalu raja mengutus seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya kepada Elia. Perwira itu naik menemui Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit dan berkata kepadanya, "Abdi Allah, raja bertitah, turunlah." 10. Lalu jawab Elia kepada perwira itu, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu." Lalu turunlah api dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Next. Kemudian raja mengutus lagi kepadanya seorang perwira lain dengan ke-50 anak buahnya. Katanya kepada Elia, "Abdi Allah, beginilah titah raja, turunlah segera." 12. Tetapi jawab Elia kepada mereka, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah turun api dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu." Lalu turunlah api Allah dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu naik dan sesudah sampai ia berlutut di hadapan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Amin. Oke, cukup. Ya. Jadi tadi kita membaca, ya, raja mengutus utusan seorang perwira dengan 50 pasukan. Ya, berapa kali? 3 kali ya. Yang 2 kali apa yang terjadi? Mereka semua dimakan oleh api. Ya. Kenapa kok Elia berkata, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit memakan habis kamu dan ke-50 orang yang bersamamu." Coba renungkan. Ya, kenapa Elia mengatakan hal itu? Ya, kita bisa menduga. Tentu kedua orang yang datang ini, dua perwira ini datang dengan sikap yang bagaimana, pasti arogan. Ya, pasti mereka bicara dengan intonasi yang tidak sopan. Pasti kasar. Ya, dan mungkin disertai ancaman. "Mana Pak, tadi kata-katanya cuman gitu loh." Ya, abdi Allah, beginilah. Ya, abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Nah, ini kita kesulitan, ya. Bahasa tulisan dengan bahasa verbal itu tidak sama. Nah, apalagi ini ditulis sebagai terjemahan. Jadi bisa saja ya mengalami
Kalau dalam gaya bahasa disebut gaya bahasa eufemisme. Yaitu apa? Penghalusan. Ya. Saya menduga dan saya meyakini pasti mereka datang dengan kasar. Ya, kalau mungkin kita mau dramatisasi, mereka akan berkata, "Hei abdi Allah, turunlah." Ya. Atau kalau mungkin kita bahasakan dengan bahasa sekarang, "Hei hamba Tuhan," atau "Hei pendeta, turun." Ya. Dengan arogan, dengan kasar. Bahkan mungkin disertai dengan ancaman yang tidak ditulis. Turun atau kami apakan? Ya, itu tidak ditulis. Ya. Nah, karena itu Elia kemudian menyerahkan hal itu kepada bosnya, siapa? Yang ada di situ. Yang menjaga dia, yang menyertai dia. Tadi malaikat Tuhan. Malah Yahweh, Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan ketika yang ketiga datang dengan sikap yang beda. Orang ini tadi datang pertama kali kita baca, dia datang dengan apa? Dia datang lalu berlutut. Merendahkan hati. Ya, memohon. Ada enggak orang memohon ngomongnya kasar, sengak, ya, atau atos gitu, ada enggak? Saya yakin enggak. Ya, ditulis ya, memohon. Artinya yang dua tadi enggak memohon, kasar pasti. Ya. Dan orang ini kemudian bilang, kiranya nyawaku dan 50 orang yang bersamaku ini berharga di matamu. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, turunlah kepada dia. Kenapa kok yang tiga ini beda? So? Ya, karena kita dapat menyimpulkan perwira yang ketiga ini tahu adab yang diajarkan Alkitab. Apa adab yang diajarkan Alkitab? Mari kita baca Mazmur 105 ayat 15. Bersama 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Loh Pak, kalau nabi kan berarti tidak relevan loh Pak kalau dibicarakan. Loh, ayat ini bilang, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Siapa yang diurapi? Nanti kita bahas ya satu demi satu. Ya. Yang pertama dikatakan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Itu ada catatannya. Ya, dalam Kejadian pasal 20 ayat 7. Ini catatan pertama. Kita baca yang kuning saja ya. Bersama 2, 3. Kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Jika tidak, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersamamu. Amin. Ya. Konteksnya apa? Konteksnya ini Sarah diambil oleh Abimelekh. Siapa Abimelekh? Raja. Ya, rajanya itu naksir sama istrinya Abraham. Ya, dan ini peristiwa kedua. Peristiwa pertamanya siapa? Raja Fir'aun. Ya, Fir'aun juga begitu, mau mengambil Sarah. Padahal kalau kita baca, ya, umur Abraham ketika dipanggil di pasal 12 itu 75. Selisih umur Abraham dengan Sarah 10 tahun. Berarti umur Sarah, ya kalau itu terjadi pada tahun itu, berarti Sarah umurnya 65. Siapa di sini 65? Ya, 65 masih ditaksir sama raja. Ya. Wah, pasti masih cantik ya. Enggak ada keriput-keriputnya, ya. Kita ini kalau sudah 50 sudah mulai keluar ya. Keriput-keriput ya. Kapan dari saya lihat itu di medsos ada sekarang itu apa namanya? Make up untuk orang-orang tua itu bisa dibuat gimana jadi kelihatan muda ya. Namanya
make up apa itu? Tarik wajah. Jadi tidak tahu apakah dilem atau gimana, itu ditempel di sini kanan kiri. Terus dipanteng itu ke belakang, diikat. Ya. Jadi kemudian dempul-dempul lah ya. Saya tidak ada kerut-kerutnya, jadi kelihatan muda. Ya. Itu Ibu Sarah dulu tidak pakai gitu-gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kok bisa sampai istrinya diambil? Karena Abraham bilang, dia adikku. Baik Fir'aun maupun Abimelekh bertanya kepada Abraham, siapa namamu? Oh, aku Abraham. Ini siapa? Ini adik saya. Ya, yang dia katakan ya enggak salah, memang Sarah ini adik. Ya. Lain ibu itu. Ya, lain ibu. Dan betul-betul adik. Tapi tidak dikatakan bahwa ini istri. Jadi Abraham itu mengatakan setengah benar, setengah jujur. Itu kalau di dalam bahasa Inggris ada ungkapan. Half truth is a whole lie. Ya, kebenaran yang cuma separuh itu adalah kebohongan yang utuh. Artinya dalam konteks ini Abraham ini keliru loh. Ya, keliru dia. Tapi kita lihat Allah menyelamatkan Sarah. Apa artinya? Apakah artinya Allah menyetujui kita boleh kok bohong separuh gitu? Enggak. Ya, bukan Allah menyetujui sebuah kebohongan. Tetapi ya, ini ditulis kepada kita, ya. Allah menyelamatkan Sarah. Kenapa? Karena Sarah ini akan dipakai Tuhan di hari selanjutnya. Ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah meskipun Abraham dalam posisi yang salah, tidak berarti dia boleh diperlakukan seenaknya karena Abraham adalah seorang nabi. Next, catatan selanjutnya Bilangan pasal 12, kita baca ayat 8 dan 9, ya 8 dan 10 ya. Kita baca yang kuning, 2, 3. Aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa? Ketika awan telah naik, tampaklah Miriam kena penyakit kulit putih seperti salju. Amin ya. Dalam terjemahan baru tahun 74 ditulis Miriam kena kusta. Saya tidak tahu kenapa ya dikembalikan, memang harfiahnya kena penyakit kulit. Ya, tapi lebih jelas kalau dituliskan kusta. Ya. Siapa toh Miriam ini? Miriam ini kakaknya. Ya. Jadi nomor 1 Harun, nomor 2 Miriam. Miriam ini ketika Musa lahir, dia yang mengawal bayi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil itu. Dia yang ngikuti dari jauh. Sampai keranjang Musa itu ditemukan oleh putri Fir'aun. Ya, dan kemudian si Miriam ini dipanggil, anak siapa ini? Ya saya kira ya Miriam ya bilang enggak tahu. Oh ini anak orang Yahudi nih. Ya, nah karena dia belum menikah, dia cari. Kalau gitu carikan ya orang yang mau menyusui. Dan singkat cerita ya dikembalikan ke mamahnya. Ya. Nah, Miriam ini yang mengasuh Musa. Apa sih yang dilakukan oleh Miriam sampai dia kena kusta? Kalau kita baca konteksnya Bilangan pasal 12, kita akan tahu bahwa Miriam ini memprovokasi Harun. Dia berkata, ya mungkin kalau di bahasa Jawa kan, Mas, mosok toyo, kabeh-kabeh ki Musa. Lah awake dhewe kan yo iso toh menyampaikan firman Tuhan. Kalau mungkin di gereja mungkin kan kita ya bisa khotbah toh. Kenapa harus dia terus? Ya. Nah, saudaraku, karena kata-kata Miriam ini, saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Ya, Miriam kemudian mulai ya menunjuk-nunjuk Musa. Kamu ini, kamu nulis kitab Taurat katanya bangsa kita tidak boleh nikah dengan bangsa asing. Kamu tuh loh.
nikah aja sama orang kulit hitam, bangsa asing. Nah, ini omongan yang ya dicari-cari. Kenapa? Karena kalau kita tahu, ya, kita baca, Musa itu sebelum dipanggil Tuhan lebih dulu ketemu sama istrinya, Sipora, orang Midian, ya, kulit hitam memang, ya, bukan orang sebangsa mereka. Baru setelah itu Tuhan panggil, dan ketika sudah menikah Tuhan panggil, itu artinya Tuhan juga tidak mempersoal itu siapa istri Musa. Ya, nah ini Miriam ini berarti memang cari-cari kesalahan Musa. Ya, itu sebabnya dia kena kusta. Walaupun dia adalah kakak Musa. Ya, namanya kakak. Ya, marahi adiknya boleh enggak sih? Ngomongnya adiknya boleh enggak sih? Boleh sih. Ya, tapi enggak dengan cara seperti ini. Ya. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, 1 Samuel 26 ayat 9. Kita baca ya ayat yang kuning ini ya. 2, 3, siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ya. Konteksnya apa? Konteksnya kalau kita masih ingat Daud diburu mau dibunuh oleh Saul. Papa mertuanya, rajanya yang iri kepada dia. Ya, 2 kali sebenarnya Daud ini punya kesempatan ya untuk bunuh. Ya. 1 ketika Saul sakit perut. Masuk ke gua, di gua itu ada Daud. Dan 1 ketika mereka Saul ini dan pasukannya berkemah, tidur lelap sekali. Ya. Nah, 2 kali ini ya, dalam 2 peristiwa itu anak buahnya, tepatnya panglimanya, lebih tepatnya ponakannya. Jadi memang ya panglimanya ponakannya sendiri. Ya, ada Yoab, ada Abisai, dan ada satu lagi saya lupa ya. Ya. Di sini tadi kita baca Abisai. Abisai bilang, ini loh. Buktinya Tuhan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ya, sudah, ini kesempatan baik. Dia akan mau bunuh engkau terus. Ini kesempatan. Tuhan sudah serahkan. Tapi Daud bilang, jangan. Loh, kok jangan gimana? Sudahlah, kalau om enggak mau, aku yang kerjakan. Ya. Jadi si ponaan ini pengen dapat apa? Dapat kredit, dapat prestasi, mau bunuh Saul. Tapi Daud bilang jangan. Siapa yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ya, kita tahu Saul dalam posisi yang salah. Ya. Daud dalam posisi yang benar, tapi Daud tidak mau mencelakai Daud. Baik langsung maupun pakai tangan orang lain. Ya. Nah, Daud ini seorang gentleman. Ya. Kalau kita lihat ya pemimpin-pemimpin dunia itu kadang-kadang kalau ada lawan politik, dia kasih perintah kepada anak buahnya itu tidak eksplisit. Oke, slide-nya ya. Dia tidak akan berkata eksplisit, datangi orang itu tangkap bunuh. Tidak. Bahasanya cukup bahasa kode saja. Ya. Ada yang dengar itu ada peristiwa di satu. Coba tolong diperhatikan. Cukup ngomong gitu saja. Tolong diperhatikan. Wah, anak buahnya udah paham. Didatangi. Ya. Saudaraku, Daud tidak mau. Walaupun dia bisa aja. Kalau dikerjakan oleh Abisai, kelak kemudian hari dia bisa menyangkal, kan bukan aku. Abisai. Bisa enggak?
Bisa. Tapi dia tidak mau yang namanya nabuk, nyileh tangan, suruh orang lain. Dan dia ngumpet, ya seolah-olah bukan dia. Daud tidak mau melakukan itu karena apa? Karena Daud tahu Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi yang diurapi Tuhan bukan hanya nabi, tapi raja. Dan kalau kita baca di Alkitab, kata pengurapan pertama kali justru ya pengurapan itu diberikan kepada imam. Ya, yaitu siapa? Harun. Orang yang pertama kali terima pengurapan adalah Harun, menjadi imam besar. Ya, yang kedua yang dicatat menerima pengurapan Saul. Yang ketiga Daud. Ya, yang selanjutnya ya kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja ini yang disebut diurapi adalah Hazael. Minggu lalu kita baca. Tuhan bilang kepada Elia, kembalilah kepada jalanmu ke padang gurun Damsik dan urapilah Hazael menjadi raja Aram, urapilah Yehu menjadi raja Israel, dan urapi juga Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, baru disebut di situ nabi diurapi. Pertama kali ditulis di situ, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Elisa, Saudara ya. Siapa ini Elisa? Ya, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Gunung Horeb, ya. Dia pergi ke Aram, habis itu dia pergi ke tempatnya Elisa ini. Ayat 19 kita baca. 2, 3. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melimpahkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan banyak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Amin. Ya. Jadi ini kisah Elisa dipanggil menjadi nabi. Ya, padahal saudara, masih ada orang-orang yang sudah jadi nabi. Kalau masih ingat, ya Obadja menyelamatkan berapa orang nabi? 100. Nah 100 itu mereka memang murid sekolah nabi. Jadi sejak zaman Samuel itu ada sekolah nabi di kota Rama. Ya, dan itu berkelanjutan terus. Tapi Tuhan tidak milih dari antara mereka. Yang Tuhan pilih adalah Elisa. Bukan murid seorang nabi. Dia seorang apa? Tadi kita baca dia sedang membajak. Ya, dan membajaknya bukan dengan 1 lembu atau 2. Kalau di Indonesia mungkin ya 2. Ini berapa tadi? 12 pasang. Berarti 24. Wah, 24 mengendali lembu. Ya. Jadi perlu apa? Kekuatan pasti. Dia orang yang kuat. Dan dia bukan seorang hamba, karyawan. Enggak. Dia adalah anak seorang, ya kalau dalam bahasa sekarang, pengusaha agrobisnis. Papanya yang punya itu. Ya. Buktinya dari mana? Setelah dipanggil itu tadi dikatakan, dia menyembelih lembu-lembu itu, memasaknya dan membagikan kepada orang-orangnya. Loh, kalau dia karyawan apa bisa? Jadi dia anaknya bos. Ya. Tetapi
kita bisanya dia bagaimana? Walaupun dia anak bos atau bahkan dia seorang bos, dia tidak ragu-ragu untuk turun tangan, terjun langsung. Artinya Elisa ini seorang yang apa? Rajin kerja. Nah, Tuhan pilih itu orang yang begitu, orang rajin. Ya, yang enggak yang lain aja. Ya, aku kan anaknya papa. Udah biar yang lain aja yang melayani. Yang bajak enggak. Tapi dia sendiri yang mengerjakan. Ya. Dan walaupun dia ini anak seorang bos, ketika Tuhan memanggil dia lewat Elia, dia mau menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang nabi. Ingat ya, jadi nabi zaman itu bukan profesi yang menyenangkan. Ya, sebelumnya terjadi apa? Pembantaian nabi-nabi oleh siapa? Mamanya Ahazia, Ratu Isabel. Bahkan Elia pun mau dibunuh. Coba bayangkan. Ya, jadi profesi nabi adalah profesi musuh negara. Tapi dia mau. Ya, profesi beresiko. Tapi dia mau. Ya, nah selanjutnya kalau tadi kita baca Elisa bilang kepada Elia, izinkan aku mencium dulu ayah dan ibuku. Berarti dia seorang anak yang apa? Yang baik. Yang hormat kepada papa mamanya. Nah kita ini catatan penting ya kalau kita melayani Tuhan ya. Banyak orang melayani Tuhan tapi sama orang tuanya kurang ajar. Ya, kurang ajar. Ya, mungkin mamanya dikatai cerewet. Mamanya memang cerewet. Coba kalau Anda adalah pelayan Tuhan di sini dan mama Anda di situ. Kemarin habis Anda bilang cerewet. Dia lihat Anda nyanyi di sini atau main musik di sini. Bagaimana perasaan mamamu? Ya. Nah, ini catatan penting. Ya. Nah, ini profilnya Elisa tadi. Pekerja yang rajin, badannya kuat, tidak segan terjun langsung dalam pekerjaannya. Ya. Nah, kita baca sekarang ayat selanjutnya ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Sama kita baca ya. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Jawab Elisa, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Amin. Ya, jadi Elia menawarkan, kamu minta apa? Aku mau diangkat Tuhan, naik ke surga. Kalau boleh aku minta kuasa kenabian 2 kali lipat. Ya, Elisa ingin mendapat kuasa 2 kali lipat dari Elia. Apa motivasinya? Apakah biar lebih hebat, lebih gaya, lebih gagah? Bukan. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk hebat-hebatan. Bukan dengan motif kesombongan. Tetapi dengan motif untuk melayani lebih banyak orang. Dan itu terbukti dengan catatan Alkitab tentang Elisa. Elisa mengadakan mujizat yang jauh lebih banyak daripada Elia. Jauh lebih banyak daripada Elia. Apa yang Elia buat, dia juga buat. Elia mengadakan mujizat untuk janda Sarfat. Elisa juga bikin untuk seorang janda. Ya. Elia membangkitkan anak janda Sarfat yang memelihara dia selama masa kekeringan itu. Elisa juga melakukan hal yang sama. Bahkan bukan 1 yang dia bangkitkan, 2. 1 ketika dia hidup, 2 ketika dia sudah jadi tulang. Ya. Dan Elisa melakukan banyak mujizat lain yang tidak pernah dilakukan oleh Elia. Ya. Ini yang pertama, 2 Raja-Raja 2 ayat 22.
2, 3, demikianlah air itu menjadi baik sama seperti hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. 2, 3, dari sana Elisa pergi ke Betel. Ketika ia sedang berjalan naik, anak-anak dari kota itu keluar dan mencemooh dia. Kata mereka kepadanya, botak naik, botak naik. Ia pun menoleh ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Lalu keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik 42 orang anak dari mereka. Amin. Ya. Yang mati berapa? 42. Itu yang mati. So. Yang tidak mati mungkin masih ada lagi. Ya, so. Jadi konteksnya apa? Ayat 22 tadi, Elisa membuat air menjadi baik. Ini air di mana tuh? Anda bisa selidiki nanti sambil dibuka Alkitabnya. Air di kota Yeriko. Air itu kalau diminum ibu-ibu yang sedang mengandung, maka ibu-ibu itu akan mengalami keguguran. Dan mereka berkata kepada Nabi Elisa, Pak Nabi, tolong dong, ini enggak tahu ya kenapa ya, ibu-ibu yang hamil itu kok pada keguguran. Ya, karena apa ya, sampai akhirnya mereka menemukan airnya, lalu disehatkan. Dan kalau kita baca tadi ayat 23, dari sana, dari Yeriko dia pergi ke Betel. Jadi tubuh yang sehat itu diperlukan memang. Untuk apa? Dia bisa mobile, ya, melakukan perjalanan kemana-mana. Ya, dan dia melakukan misi pelayanan ke kota Betel. Tapi di kota itu apa yang terjadi? Anak-anak kecil merundung dia, membuli dia. Ya, dia disebut apa? Botak, ya, mereka ini berteriak-teriak, botak naik, botak, ya, saya ini ya botak nih. Coba Anda ngomong saya, botaknya naik ya botak, khotbah botak. Coba Anda lakukan. Apa yang kira-kira terjadi? Tadi kita baca Elisa menoleh ke belakang lalu apa? Mengutuk mereka. Lah, Nabi kok mengutuk? Piye itu enggak benar itu Nabi kok kayak gitu. Saudaraku, coba renungkan sejenak ya. Kenapa kok Elisa mengutuk? Dan terjadi. Ya. Apakah itu semata-mata kemampuan yang Elisa miliki atau di situ ada kuasa Tuhan? Sama seperti yang tadi kita baca. Elia berkata, kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun, memakan habis kamu dan 50 orang yang bersamamu itu. Ya, kenapa kok Tuhan mau melakukan hal itu? Nah, kita perlu ingat konteks ini semua ya, Saudara. Pada zaman itu profesi Nabi sudah tidak ada harganya. Ingat ya, apa yang dilakukan oleh Isabel? Dia membantai nabi-nabi. Apa yang dilakukan Ahab ketika datang Elia kepada dia? Padahal Elia datang ini mau ngasih tahu Tuhan, mau ngasih hujan loh. Ketika datang Elia langsung disambut. Ini yang bikin sial negara kita ini. Yang mencelakai kita ya orang ini. Jadi Ahab, Isabel sudah tidak menghargai. Tadi kita juga membaca perwira, tentara juga begitu. Datang tidak sopan, ngomong kasar. Ya, dan sebagainya. Bahkan barusan kita baca anak-anak kecil itu di dalam bahasa Ibrani itu ditulis one arim ketanim. Kalau saya lihat kamusnya itu artinya anak antara
umur bayi sampai remaja. Jadi dari bayi sampai remaja. Ya, kita nyebutnya apa? Bocil. Bocah-bocah cilik. Bocah-bocah cilik kurang ajar. Ya, saudara. Kenapa Tuhan turuti, Tuhan sepakat untuk memberikan shock terapi kepada mereka? Ya, kenapa ini bocah kecil? Kasihan toh, itu anak kecil aja loh kok dikutuk. Anda berpikir begitu. Tapi coba kita berpikir. Yang tadi, itu yang mati sudah banyak loh. 2 perwira, 50 kali 2. 100 ya, 102 orang. Tapi itu terjadi di mungkin daerah Karmel. Banyak orang tidak dengar. Tapi kali ini yang mati anak-anak, wah pasti heboh semua. Kemarin ini di Semarang 1 orang mati ya, pelajar. Ya ditembak. Se-Indonesia ribut. Ini 40, berapa tadi? 42. Pasti ribut. Dan pasti memberikan shock terapi. Apa itu shock terapi? Shock terapi itu terapi kalau ada orang, ya, orang yang sakit mental, ya, itu kalau sudah level tertentu, pengobatannya itu disetrum. Ya, dulu ada seorang yang, ya, tapi orangnya sudah tidak ada, ya sudah meninggal. Itu sakit, ya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, kenapa kok dia bisa gitu? Ya karena ya dia ngalami trauma yang luar biasa. Dia diperkosa, ditinggal, ya, oleh yang memperkosa. Jadi gila. Nah, salah satu pengobatan untuk orang-orang yang sakit demikian ini disetrum. Ya, dikasih kejutan listrik. Ya, itu yang namanya shock terapi. Ya. Nah, Tuhan kasih itu. Sehingga apa? Saya yakin sejak itu semua orang udah kapok semua. Ya. Mungkin ada yang berkata, itu kan perjanjian lama, Pak. Kalau perjanjian baru itu Tuhannya baik. Berarti Tuhannya yang perjanjian lama, Tuhannya jahat ya? Keliru Anda. Ya, keliru. Perjanjian lama ya Tuhannya sama. Sama juga baik. Ya. Emang enggak ada di perjanjian baru? Ada loh. So, kita baca ya, Roma 13 ayat yang kedua. Bersama ya kita baca ya. Kita baca semua. 2, 3. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Ya. Nah, saya kasih warna biru itu. Siapa yang melawan penguasa, itu di dalam bahasa Inggris bunyinya who resists the authority. Resist itu melawan, menentang, ya, atau menghambat. Ya, kalau dalam apa elektro itu kan ada itu resistor. Apa itu? Tahanan. Ya, weerstand bahasa Belandanya. Untuk apa? Menahan arus. Ya, resist itu menahan, melawan, menentang, menolak. Menolak apa? Authority, otoritas. Nah, pertanyaannya otoritas itu apa? Dalam konteks ini bicara tentang pemerintah. Ya, jadi surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di kota Roma supaya mereka jangan melawan pemerintah Roma, walaupun pemerintah Roma ini melakukan penganiayaan kepada gereja. Slide-nya cukup. Ya. Jadi walaupun pemerintah ini pemerintah yang jahat, yang lalim, Paulus pesan jangan melawan. Karena mereka ada sebagai ketetapan Allah.
di ayat-ayat atasnya disebut tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Maka ayat ini tadi bilang, siapa yang melawan penguasa, melawan ketetapan Allah. Melawan ketetapan Allah, dalam bahasa Inggris ditulis resist the ordinance of God. Melawan ordonansi. Kita kurang paham ordonansi ya. Bahasa lain ordinance itu bahasa Inggrisnya regulation. Nah, kalau regulation kita tahu ya, regulasi. Apa itu? Pengaturan. Jadi Tuhan sudah ngatur memang. Tuhan ngatur kita ini berada di bawah otoritas. Siapa otoritas yang Tuhan taruh di atas kita? Kalau dalam keluarga otoritas yang di atas kita itu ya nomor 1 suami. Jadi istri itu di atasnya suami. Ya, cukup. Ya. Nah, setelah suami, istri, suami istri. Sebagai otoritas di atasnya anak-anak. Ya. Jadi kalau anak-anak melawan kepada orang tua, ya, ada enggak? Banyak. Ya. Ada enggak anak ngatain mamanya? Mama ini memang cerewet. Ada enggak? Banyak. Itu yang kayak gitu pelayanan enggak? Nah itu aku enggak tahu. Ya, detailnya aku enggak tahu. Tapi ada yang kurang ajar. Saya kok yakin ada. Ya, yang goblok-goblokin mamanya ada enggak? Saya yakin ada. Bayangkan ya, yang melakukan itu melayani di sini. Yang tadi saya tanya, ketika engkau melayani, mamamu lihat engkau, dan ingat kemarin engkau kurang ajar. Itu apa yang ada di hatinya? Ya. Pertanyaannya, apakah mama, papa perlu seperti Elisa berkata yang tadi dikatakan ya? Dikatakan ayat tadi bilang, Elisa memalingkan mukanya dan dikutuknyalah mereka. Perlu enggak mama papa mengutuk anaknya? Enggak perlu. Enggak perlu. Enggak usah dikutuk. Tolong tampilkan slide-nya tadi ya. Siapa yang melawan penguasa, melawan ketetapan Allah yang kuning. Siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi Tuhan sudah buat sistem otomatis dah. Siapa berani kepada orang tuanya, dia mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca di kitab Taurat, ya dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Orang-orang yang kurang ajar, ya, yang paling ringan, ya, dia tidak akan menerima berkat yang baik. Ya, dia tidak akan mengalami kebaikan. Mosok. Banyak itu yang kurang ajar, hebat sukses. Ya, hebat sukses duit banyak itu bukan melulu dari berkat. Ya. Tapi siapa yang melawan orang tua nomor 1? Yang tidak bisa dibeli itu apa? Hati tidak damai. Ya, hatimu tidak akan damai. Maka ini pesan buat kita semua, kalau kita masih punya orang tua ya, hormati. Jangan melawan. Ya. Jangan mencaci maki. Jangan mencela. Jangan mengata-ngatai. Ya, tadi anak-anak kecil mengatai Elisa lah. Botak naik botak, tak botak. Ya, kurang ajar banget. Ya. Tapi orang tua tidak perlu mengutuk, sistemnya akan jalan. Ya. Nah, saya juga pesan sama anak-anak saya tiap kali.
Jangan kurang ajar sama mami. Tidak boleh. Ya, sama mami papi tidak boleh. Apalagi kamu melayani. Tidak boleh. Tuhan tidak akan berkenan. Ya, Tuhan berkenan contohnya kepada siapa? Daud itulah. Biar Saul papa mertuanya tidak benar. Dia tidak berani lo ganggu, kurang ajar. Ya. Siapa lagi otoritas di atas kita? Kalau di gereja ya gembala, jemaat saya ini. Ya. Apakah saya perlu mengutuk? Tidak, saya tidak akan lakukan itu. Sistemnya akan jalan sendiri. Ya. Siapa lagi? Kalau di sekolah ada guru. Kalau di pekerjaan ada atasan. Kenapa kok Tuhan kasih kita kerjaan jadi bawahan? Pernah Anda mikir? Ya. Anda merasa Tuhan mengasihimu? Nek mengasihi loh, kenapa kok Anda dijadikan bawahan? Karena Tuhan mau tempatkan Anda memang menjadi subordinate. Untuk apa? Belajar menghormati pimpinan. Belajar menundukkan diri. Ya. Lalu apa yang perlu kita catat sebagai kesimpulan? Siapapun kita. Ya. Dalam contoh tadi, tolong tampilkan. Ya. Entahkah raja, entahkah ratu Ahab Isabel, entahkah perwira tadi, entahkah tentara, entahkah orang yang lebih tua umurnya, misalnya Miriam tadi. Ya. Apalagi bocah-bocah kecil. Semuanya harus menghormati abdi Allah. Abdi Allah itu bahasa Alkitab. Bahasa kita hamba Tuhan. Bahasa gereja pendeta. Orang-orang pilihan Tuhan. Ya, karena memang tidak semua orang bisa jadi pendeta. Orang bisa mendirikan gereja. Kalau punya duit, ya saya cerita sedikit ya. Itu dulu jemaatnya Om Subekti kan sempat. Ya, ada ketidakcocokan. Mereka bikin gereja sendiri. Kenapa? Orang kaya. Pemilik pabrik. Bukan pabrik kecil. Pabrik obat nasional. Ya enggak? Ya, dan ada contoh lagi ya. Saya ingat dulu Bapak Gembala saya cerita. Saya pernah loh dimaki-maki sama satu orang yang memang pada waktu ya Om Subekti merintis itu beliau yang modali semua nih lah. Sampai kemudian dia berani mencaci maki Om Subekti, dibilang maaf ya, bajingan intelek. Ya, dia kasih uang memang untuk gereja. Tapi dia mengata-ngatai hamba Tuhan. Saudara yang tahu apa yang terjadi pada hidupnya? Ya, satu kali saya dulu di Gajah Mada jadi tim besuk bersama dengan beberapa orang. Kami waktu hari itu ya kita disuruh ke stasiun Terboyo untuk menemui seseorang saya tidak kenal. Ya, dan orang itu di sana. Ya, ternyata orang ini anak si itu tadi jemaat yang kaya itu. Ya, kita bujuk supaya mau pulang. Dan saya tahu baunya apa? Wah, baunya ya bau bacin dan mulutnya bau congyang. Ya, nah ini sebuah contoh. Ya, orang boleh punya uang. Ya, merasa bisa ngatur semuanya. Tapi coba lihat, ngatur keluarganya sendiri saja tidak becus. Mau ngatur semuanya. Ya, catatan buat kita semua. Kita jangan arogan. Seperti Isabel, Ahab, perwira tadi, tentara tadi. Jangan ngancam. Isabel ngancam. Jangan mencederai langsung.
Atau mungkin pakai proksi, pakai orang. Jangan merasa bisa. Yang bagus apa? Yang bagus bersikaplah yang sopan, bicara yang sopan. Seperti tadi, perwira yang ketiga. Datang aja udah langsung berlutut. Dia memohon belas kasihan. Ya. Jadi lakukan yang baik. Ya. Berbuat baiklah. Berkatilah orang tua. Kepada orang tua kita perlu berbuat baik. Kita perlu memberkati. Ya, orang tua sudah berjuang membesarkan kita. Ya, kalau punya rezeki banyak, orang tua disenengkan. Apa yang dia mau kita belikan. Wah, itu baru betul. Jangan sudah punya duit banyak, sombong, ya, papa mamanya digoblok-goblokin, dicerewet-cerewetkan. Tapi tidak pernah memperhatikan orang tua. Ya, nah begitu pula kepada hamba Tuhan. Lakukan yang baik, berkati. Ya, saudaraku. Dan siapa yang memberkati hamba Tuhan? Seperti contoh kita sudah bahas, perempuan Sarfat, ya, dipelihara oleh Tuhan. Di masa semuanya mengalami kekeringan, mereka mengalami mukjizat setiap hari. Yang terakhir, ajari anggota keluarga kita. Ajari anak-anak kita. Ya, ajari jemaat-jemaat baru. Ajari teman-teman yang lalai untuk menghormati abdi Allah atau hamba Tuhan atau pendeta. Ajari semua orang untuk menghargai otoritas di atas kita. Kalau saudara kita kurang ajar sama papa mama, kasih tahu. Kok jangan gitu. Tidak boleh, Tuhan tidak senang loh. Ya. Dan ingat kembali ke yang pertama tadi kita baca. Orang-orang takut akan Tuhan berbicara satu sama lain. Kata mereka, Tuhan memperhatikan dan mendengar dan mencatat. Kita ini tiap hari dicatat loh kelakuan kita. Ya. Yang orang tidak lihat, Tuhan lihat. Amin, kita datang pada Tuhan. Siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bukankah yang terutama dalam hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan,
Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Agar aku menyenangkan. Hanya itu kerinduanku, menyerahkanmu, senangkan hatimu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau mengajari kami semua bagaimana kami mesti menyenangkan hati-Mu. Seperti Daud menjadi pribadi yang ditulis dalam catatan-Mu, seorang yang berkenan di hatiku. Engkau senang kepada dia, Engkau berkenan kepadanya, dan membuat dia menjadi pribadi yang sangat besar karena dia melakukan semua yang Engkau kehendaki. Meskipun dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari Saul, dia tidak melakukan hal-hal yang salah di hadapan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami dalam hidup kami ini kami melakukan kesalahan kepada otoritas-otoritas yang ada di atas kami, kepada papa mama kami. Mungkin kami sudah banyak bicara kasar kepada mereka. Kami melawan apa yang mereka nasihatkan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang memaki-maki orang tua kami. Ampuni kami Tuhan. Seperti mana yang tadi kami baca, orang-orang yang berani kepada otoritas, Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Tuhan menjatuhkan api, Tuhan mendatangkan beruang-beruang. Meskipun mungkin kami tidak diterkam beruang atau kami dilanda oleh api, tapi kalau saat ini kami mengalami hidup yang susah, dan ini akibat karena kami kurang ajar kepada orang tua kami mohon ampun ya Tuhan. Ampunilah kami. Pulang dari tempat ini kami akan datang minta ampun kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah tidak ada lagi, kami juga mohon ampun kepadamu Bapa. Ampunilah kami yang sudah keliru. Hari ini kami menyesal. Kami mengaku salah dengan rendah hati. Begitu pula kalau ada di antara kami yang salah kepada
hamba-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu tidak akan mengutuk mereka, tapi hamba-Mu minta supaya Engkau mengampuni dan Engkau menginsafkan semuanya, dan mereka hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Mari Tuhan, tolong kepada kami semua, pulihkan kami semua Tuhan, dan berilah kami kesempatan yang baru. Kasihlah kami umur panjang supaya kami dapat belajar melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, beberapa hari yang lalu adik kita Nina, ya, kembarannya yang ini ya, itu sudah memposting di grup laporan persembahan Natal. Tentu masih kurang ya. Jadi ibu bapak yang mungkin kemarin belum bisa, kalau sekarang sudah bisa, ayo ya, mari kita berikan persembahan yang terbaik ya. Mungkin ada yang dalam hati bertanya, kemarin sih sudah, tapi aku kok pengen ngasih lagi, boleh enggak? Oh ya boleh banget ya. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi tolong bantu panitia, karena mereka juga orang-orang kerja. Jadi kalau mepet-mepet kan susah nanti ya. Jadi bantulah ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, dan kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Bapa, dengan menadahkan tangan kami mempersembahkan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami sore hari ini, dan terimalah juga persembahan-persembahan Natal, dan juga persembahan-persembahan kasih persepuluhan yang diberikan untuk memberkati hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau juga menggenapi janji-Mu kepada mereka, bahwa mereka akan juga dipelihara oleh Tuhan. Dibukakan pintu-pintu berkat di langit, dicurahkan keajaiban bagi mereka. Terima kasih Bapak. Dan sekarang kami semua yang hadir, mohon Tuhan juga memberkati kami. Kami perlu berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu. Mari Bapak, ulurkan tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah kami semua. Ibu Bapak dan saudara, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi yang sakit. Dan mari kita hidup dalam kasih Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi hati orang yang takut akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Amin.